Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanci Kunian dimanapun saat ini berada, ketemu lagi kita dalam aksi acara Sersan Mangrasan. Serius tapi santai. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Wah, bagi Kanci Kun semua yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Jangan lupa nanti malam traktirannya ditunggu. Yang dari Prabu Muli juga selamat sore, yang dari Prabu Muli lagi nonton. Kan Cukunian, Sersan Mangrasan hari ini kehadiran sosok yang insya Allah akan menjadi apa namanya pemicu kawan-kawan Kancukunian yang hobi nyanyi atau punya bakat menyanyi. Kita akan banyak bertanya langsung bagaimana perjuangan beliau dari seorang anak gadis di desa bisa nembus Jakarta, dari seorang anak gadis desa yang biasa mandi di sungai tiba-tiba harus mandi, ini gayungnya mana ya, oh ternyata pakai shower. Oke. Cerita lucu akan kita ungkit di suasana hari ini, kemudian cerita yang seru yang bikin mewek juga akan ada, kemudian ada cerita insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, Kancukunian yang lagi dengerin di 100,8 FM di rumah, kemudian dalam perjalanan di mobil, ataupun yang lagi dengerin di streaming kita www.serasan100,8fm.com, dan juga yang lagi nonton live kita di Facebook. Oke, dengan bangga saya perkenalkan di sebelah kanan saya Juana Lida. Iya. Masya Masya Allah. Allah. Assalamualaikum. Semuanya Kancukunian pasti kenal dong. Masa nggak kenal sama Juana? Iya. Ini yang enak yang memperkenalkannya saya atau Johanna sendiri yang memperkenalkannya? Boleh semua sih. Semua. Oke, semuanya. Kalau mau memperkenalkan sendiri, jadi kita kemana nih? Mau Ke mau tengah. didatengin rumahnya kah atau gimana ini Nanti satu-satu? kalau datang ke rumah nanti tahun 2029. Oh iya boleh. Lamaan dong. Emang kampanye. Selesainya. Maksudnya. Dari sekarang mulai. Oke, semuanya Kancukunian, Johanna Lida ini adalah finalis Lida Indosiar. Lida itu adalah Liga Dangdut Indosiar tahun 2020. Kemarin beliau juga adalah Duta Sumsel tahun 2020. Bagaimana perjalanannya? Kita akan segera mulai langsung ya. Iya. Mbak Linda, terima kasih banyak telah hadir di Serasan Radio. Iya. Ini yang pertama ya, Pertama kali. tapi bukan yang terakhir loh. Iya, bukan dong. Insya Allah terus ya. Terus ya. Ini Iya. rencana kita sampai maghrib nih Mbak. Boleh. Boleh ya? Maghrib besok. Besok. Jadi kita 24 jam 24 jadi jam. ceritanya nih. Pom bensin kalah Mbak. Karena ceritanya ini panjang kali lebar kali tinggi banget kayaknya. Bener. Nah itu Kancukunian. Nanti ini Mbak Juana. Iya. Oke. Asli kita lahir di Desa Tanjung Terang. Desa Tanjung Terang, Iya. Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Palembang. Jeme kita asli. Iya. Mbak sekolahnya waktu itu SD SMP SMA-nya di Iya, kalau SD SMP kan ada di Desa Tanjung Desa. Terang. Oke. Iya. Pas SMA SMA-nya Prabu Muli. merantau. Karena kemarin harusnya di Gunung Megang sih. Oke. Tapi hari ini ke Prabu. Berapa bersaudara kita Mbak? Kalau aku sih kalau misalnya agak ribet sih ya. Karena? Karena dari kecil Ada itu ada yang di Australia. enggak gitu sih. Sebenarnya aku tuh dari kecil udah ikut orang tua angkat. Oke, Iya siap. gitu. Jadi kalau ditanya berapa saudara, pasti aku ikut ke keluarga kandung ya. Kandung, Kalau dari itu? keluarga kandung sih aku 7 bersaudara. Nomor Aku 3. nomor enggak, aku nomor 5. Oh, salah Kancukunian. Biasanya Mbak Nomor dalam satu 5. keluarga kalau dia berempat, berlima atau bertujuh itu nomor 3 yang agak aneh. Oh iya Ah, benar. agak- Pernah dengar. Benar dengar. Iya. Profesinya agak lain sendiri daripada kakak dan adik. Iya benar. Nah itu gimana ceritanya Mbak menekunin dunia ini? Oh, Apa tuh Seni. seni ini? Oh, seni. Jadi seni sebenarnya sih dari orang tua sih ya. Oh, oke. Orang tua itu kalau ibu sih sebenarnya bukan kayak dangdut banget orang tua tuh. Kalau ibu sih kayak zaman dulu kan kasidah gitu ya. Oh. Iya, tapi hobi nyanyi Oke. gitu. Dan kebetulan keluarga-keluarga aku tuh hobi nyanyi semua. Adik beradik?
Iya, Oh ya, semuanya. bertujuh ini. Iya, Oh, suka semua. bisa bikin band dong. Iya, bukan lagi. Jangan-jangan punya orkes sendiri nih. Punya orkes. Iya, amin Mantap. kasih. Jadi Oke. dari kecil tuh udah disuguh-suguhin sama yang Ibu. lain itu Oh, oke. kan. Kalau nyanyi itu pertama sekali aku mencoba nyanyi ke panggung itu waktu kayaknya aku kelas 2 SD deh. 2 SD. Udah berani minta nyanyi di panggung. Acara nikahan siapa itu? Nikahan keluarga. Masih ingat yang nikah siapa? Masih ingat. Siapa namanya? Kalau nggak salah sih Bici Yati atau Samsia ya. Selamat sore untuk Bici Yati. Ini dia contoh barang bukti. Iya. Yang waktu nikahan. Tapi yang anehnya lagi Oke. Kak, ini yang paling aku ingat itu kan pertama kali beraniin nyanyi untuk di panggung ya. Lagu apa tuh? Lagu pertama aku itu Menunggu Kak. Menunggu. Sekian lama. Zaman itu. Iya. Ini gimana bener. ceritanya sih ketika dangdut? Tapi kalau misalnya seneng lagunya itu udah dari kecil banget. Waktu aku umur berapa ya? Pokoknya belum sekolah itu kayaknya. Pokoknya 6 tahunan 6 kayaknya tahun, ya. udah. 6 tahunan itu nikahnya Ayu yang pertama itu. Uh-uh. Ayu itu kan nyanyi lagu Permohonan. Oke. Terus lagu pernikahan dia. Uh-uh. Jadi aku sempat bilang, nanti kalau aku menikah aku mau nyanyi Nyanyi lagu itu ini. juga? Dan sampai sekarang aku masih ingat kalau nanti aku nikah aku mau nyanyi lagu, Lagu itu. Iya. Oke. Nah, si itu siapa? Sorry. Mulai tadi kelas 2 6 SD mana 6 sorry umur 6 tahun. Iya, umur 6 tahun. 6 tahun kemudian dibayar nggak? Enggak dong. Oh, kirain aku komersil. Kayaknya disawer doang. Disawer. Oke, Iya, waktu disawer ya. ya. Nah, Mbak, maksudnya gini, Mbak, waktu itu kelas 6 umur 6 tahun itu diminta nyanyi atau ingin Oh sendiri? enggak, kalau yang nyanyinya tadi kelas 2 SD, berarti umur berapa itu ya? Kelas Kayak 2 8 tahun. 8 tahun Ah, ya itu. Waktu itu sebenarnya nggak ada yang suruh nyanyi sih, aku sendiri yang nangis mau nyanyi. Oke, sorry, diiringin Iya diiringin, kan Oh, itu oke. nikahan kan pasti biasanya ada organ tunggal. organ tunggal kayak gitu, Oke, gitu. tahun berapa itu, Mbak? Berarti Tahun tahun. berapa Masih ya? kan enggak? Kelas Nggak ingat dong, tapi pokoknya 2000. 2000-an kayaknya ya. Oh, iya 2000 lah kali 2000 ya. Berarti 2000. seumuran kita, Mbak. Ah iya boleh. Seumuran. Kayaknya beda 2 tahun doang kan. Beda 2 tahun. Iya. Oke, jadi kelas 2 SD Kancu Kunian beliau ini sudah nyanyi. Jadi kalau saat ini beliau udah berhasil nembus ke mana Liga Dangdut Indosiar, hal yang wajar. Ya, Masya Oke, Allah. perjalanan panjang itu akhirnya di puncaknya ada di situ. Iya, Nah, alhamdulillah. kelas 2 SD nyanyi, Iya. kemudian dalam masa sekolah itu SD sampai dengan SMP, SMA Iya. itu hobinya nyanyi terus. Enggak juga sih Kak, karena aku tuh orangnya memang anaknya itu aktif. Oke. Apalagi kalau masa-masa sekolah itu bidang olahraganya aktif gitu, keseniannya aktif, tapi memang hobinya nyanyi. Nyanyi ya? Iya, hobinya nyanyi, tapi nggak yang terlalu kayak dikejar kayak anak-anak zaman sekarang kan mengejar banget gitu. Enggak. Gitu. Jadi Kenapa? tapi tahu aja gitu. Tapi tetap belajar. Belajar, ya? Aku pun belajarnya otodidak. Enggak Oke. ada yang masuknya ngajarin tuh ya? masuk apa itu kayak sekarang Kursus nggak kursus ada apa-apa, gitu. les. Otodidak banget. Oke. Kenapa dangdut? Kenapa dangdut? Nggak tahu sih Kak, karena kayaknya karena dangdut itu hampir sama lagu-lagu India kali ya. Oh, Dari alunan musiknya, Oke, siap. dari ininya, terus tuh gimana ya, dangdut tuh apalagi dangdut original. original oke. Karena ya gimana Kak, kalau kita suka ya gimana, nggak bisa ngejelasin, pokoknya intinya aku pengen dangdut gitu. Nah, di rumah di rumahnya Mbak Juana waktu itu kan 7 bersaudara, Iya. ibu hobi nyanyi itu memang sekeluarga tuh dangdut semua. Enggak sih. Enggak juga. Kita tuh sebenarnya Kak Bebas. di rumah itu lebih ke India sih Kak sebenarnya. Oh, India, basicnya Iya. di India. Iya, sebenarnya lagu-lagu India kayak Kenapa gitu. tertarik Mbak dengan India? Kenapa Mengingatkan tertarik? sama Sarul Khan atau Amitabh Bachchan? Enggak, karena India itu Kak gimana ya? Rasanya begitu nyampai Kak. Makanya aku nyanyi dangdut itu aku belajar dari lagu India karena untuk memasukkan rasa ke lagu. Iya. Oke. Alunan lagu India itu Kak
sedikit aja kalau kita bisa menyampaikannya dengan rasa itu pasti Oke. sampai. Nah, bahasa Mbak. Iya, Nah, bahasa. bahasa Oke. Indianya sampai maksudnya gini, apakah hanya sekedar menyanyikan, hafal dan menyanyikan atau sampai juga ke arti-artinya juga? Kalau ke artinya juga dipelajarin pasti, karena kalau Oh, misal gini Kak, kalau misalnya kita mau menyanyikan lagu sesuatu nih ya, heeh. kita harus tahu maknanya apa, Oke, artinya siap. apa. Hmm. Jadi kan kita misalnya gini nih, kalau lagunya Jatuh Cinta, masa kita menyanyikan dengan ekspresi sedih? Oke. Pasti nggak masuk kan. Jadi Heeh. kalau misalnya lagunya sedang jatuh cinta, ya gimana kalau kita sedang jatuh cinta, Heeh. kayaknya gimana gitu Oke, kan. siap, siap, Kalau siap. misalnya lagunya sedih juga kita harus, masa iya kita mau tertawa Ya, kan, ya oke. gitu. Oh, jadi selain Bener. bahasa India berarti udah di luar kepala nih. Kalau yang kayak mau, kalau nyanyinya bisa, Bisa. tapi kalau untuk ngobrolnya Sari, kayaknya nggak bisa. oh, oke. Nggak terlalu Tapi dipelajarin kalau sih. misalnya orang ngomong I love you kita ngerti ya. Insya Allah ngerti itu mah. Aku naksir ente. Oke. Nah, Mbak dari SD, sebelum Mbak berangkat ke LIDA, Indosiar. Indosiar itu, Mm-mm. prosesnya maksudnya gini, apakah waktu masih SD, SMP, SMA itu ada proses di mana tadi kan kalau belajar otodidak. Iya benar. Kalau ikut-ikut festival ada itu? Kalau ikut-ikut festival tuh pertama kali mengikuti lomba itu waktu di Tribun Sumsel. Oh, Tribun Sel. Tribun Sumsel tahun 2018 kayaknya. 18. Nah, itu pertama Kali ikut. pertama kali ikut lomba. Oh, Karena oke. sebelum-sebelumnya aku tuh hobi aja nyanyinya. Nggak berani kalau untuk lomba-lomba kayak gitu nggak berani. Hmm. Terus di Tribun Sumsel itu alhamdulillah juara 1. Oh, Prabu Muli nih. Uh, apanya? Juaranya di Prabu Muli atau di mana? Enggak, di ini, di Palembang. Oh, waktu oke, itu, di di Palembang. Jalan Baru. Iya Jalan. benar, di Palembang Musik itu. Duo. Jadi, oh berarti aku bakatku kayaknya bisa dikembangin Ah, gitu. oke. Jadi, mau coba, Coba mau coba lagi. lagi. Jadi coba lagi waktu itu ada lomba apa gitu di di Jakarta, di Palembang, Palembang, itu. oke. Ya ikut acara kecil-kecilan sih, Oh, kayak oke. orang-orang ngadain aja gitu. Heeh. Alhamdulillah menang event tuh, kalau nggak 1, 2 atau 3 paling kecil Pokoknya kan. terus itu Ha-ha. bergerak gitu Jadi ya. ketagihan gitu. Oke. Kayaknya aku punya bakat deh mau sampai sini Oh. gitu. Tapi emang aku pernah ingat dulu waktu zamanan Lesti ya. Lesti Kejora, waktu Oh. itu DA1 aku masih SMP kayaknya. Ah. Aku SMP itu memang aku pernah nyeletuk gini sambil nunjuk TV kan. Hmm. Kalau kita orang Tanjung Terang tuh kan manggilnya Mbak tuh. Mbak, nanti Oh, aku panggil. di sana. Oh, Nanti Masya aku Allah. nanti aku di sana, Mbak, kataku kan. Dengan papanya, ayahnya. Iya. Oke. Ayah waktu itu kan, Mbak, nanti aku di sana. Dengan keyakinan penuh. Ekspresi orang tua gimana? Ekspresi orang tua, amin, anak. Oh, iya? Semoga aja ya pokoknya apapun yang kamu inginkan semoga tercapai Oke. gitu. Kita flashback ya, Mbak. Iya. Itu kan waktu ngomong itu Lesti Kejora lagi perform di TV, Mbak Iya. masih SMP. Iya. Oke. Benar. Ada jeda waktu, malahan Mbak Joanna baru berani tampil ikut-ikut festival ketika Baru 2018 itu. lumayan ya. jauh tuh kan. Jauh banget. Nah, dalam masa waktu itu ada nggak maksudnya gini persiapan? Enggak ada Oke, sama setelah sekali. ngucap itu ada nggak persiapan? Enggak ada. Enggak ada. Cuman tapi aku Oke. rutin nyanyi aja. Oh, pokoknya gitu. lutut Tapi lagu. kalau persiapan misalnya itu kan kalau mau di panggung itu kan mental harus kuat banget, Kak. Ya, oke. Karena apalagi demam panggung itu nyata, Kak. Oke. Iya. Jadi pas itu udah ikut lomba-lomba itu, aku lewat ada ngeliat kalau nanti ada lomba gitu. Lomba namanya Liga Dangdut waktu itu di Palembang. Aku nggak tahu kalau itu dari Indosiar. Ternyata daftar. itu daftar. Pas daftar kok rame banget. Ternyata itu dari Indosiar. Oke, seingat Mbak Joanna saat itu ada berapa orang pendaftar? Waduh, kayaknya Seingat deh. Ada nggak? aku datangnya itu udah kayaknya jam 9 atau jam 10. Itu aja kayaknya udah berapa ratus orang. Pokoknya itu Lida pertama itu rame banget, Kak. Mbak Lida ingat Mbak Joanna ingat nomor apa tuh? Nomor Nomor itu nomor ada sih panggungnya? kemarin fotonya, tapi aku lupa nomornya ya.
Oke. nomornya. Udah Tapi ada ratusan udah kali ya. ratusan. Dan itu alhamdulillah sampai ke kayaknya sampai ke tahap 2 deh kayak kalau nggak salah waktu itu. Itu pertama sekali aku coba. Itu 2000. 2018. Nah, Jadi- yang mewakilin ya si Rara. Oh, Itu Rara oke. yang kepilih. Rara yang kepilih. Iya. Jadi 2018 setelah ikut acara lomba Tribun Sumsel, Iya. terus sampai ikut lagi Lida yang pertama. Iya benar. 2018 itu. Iya. Oke. Kemudian 2019 Ikut lagi. Lida kedua. Iya, lidah kedua ikut lagi. Oke. Belum dapat ya. Belum dapet juga, tapi kan pernah juga coba ke lain kayak ke KDI kan aku Oke. juga KDI 2019 juga ikut Oke, kemarin sampai alhamdulillah sampai Jakarta kalau KDI Oh. kemarin, tapi nggak berhasil kan dari Jakarta dipilih lagi. Ya. Itu kita nggak kepilih waktu itu. Oh, oke, siap. Jadi sebenarnya sih udah kayak kayaknya bukan rezeki gitu. Udah oke. hampir putus asa sih, tapi ayolah deh coba lagi gitu. Jadi pas 2020 alhamdulillah kayaknya memang rezeki kali Rezekinya. ya. Berangkatlah Alhamdulillah banget. Berangkatlah, tapi kan setelah lulus dari Palembang itu kan masih harus tahap audisi juri artis lagi ke Jakarta. Oke. Jadi kami berangkat itu orang 4 Dari Palembang. dari Palembang. Jadi orang 4 itu dipilih lagi sama juri dan dipilih itu aku sama si Kak Igo dulu. Igo, oke. Iya, Igo tuh Igo dari Lida. dari mana dia? Dari ini dia Musirawas. Oh, Musirawas, Iya, oke. dari Musirawas, Musi Banyasin itu. Jadi dipilih kami berdua sebagai duta Sumsel untuk mewakili ke ajang selanjutnya itu. Karena Lida itu Kak pesertanya banyak. Oke. Dia dari seluruh provinsi. Jadi itu ada 70 peserta. Jadi untuk bisa sampai di situ aja udah alhamdulillah banget. Masya Allah. Tuh kan Kuning kalau saat ini sambil menyaksikan live kita di belakang layar TV ini kita sempat ambil nih dari TikToknya Juana Iya, Putri. Anjani. Lida 2020. Lida 2020. Follow TikToknya ya. Iya, jangan lupa di follow guys, Boleh, diramein guys. Nah ini maaf, ini waktu acara. Iya ini yang pas nyanyi kayaknya untuk lagu kedua deh. ini yang 2020 tadi ya? Iya 2020 Oke. itu waktu di Indosiar. Di Indosiar, Jadi ya? nyanyi sama Kak Reza. Reza, Reza oke. DA Dangdut Academy. Itu ada si Rara. Itu kan kemarin tuh kan dipasangkan sama Kak Reza terus kan. Oke. Ya sip. gitu ceritanya. Oke, sip, Kanci Kunian. Jangan kemana-mana. Kita ngulik tajam lagi ini Lida bagaimana ceritanya seorang Juana dari perjuangan ketika dia ngucap depan orang tuanya, suatu saat saya akan di situ. Yes. Kanci Kunian, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tinggal poles dikit jadi Ya, kan. Oke, nah Mbak dari perjalanan selama mengikutin Lida 2020 itu Iya. hal apa yang Mbak bisa petik yang sampai sekarang terkesan sekali? Terkesan sekali. Yang pastinya ketemu orang-orang hebat ya. Oke. Karena menurut aku pengalaman bertemu mereka tuh nggak bisa sembarangan, nggak bisa diulang. Itu pengalaman yang nggak bisa aku beli. Karena gimana ya Kak ya, pengalaman itu kayaknya mahal banget bagi aku. Ya, siap. Karena dari aku bisa sampai sana aja ada suka, ada duka, kan Oke. bisa sampai sana, terus bisa mendapatkan ilmu dari sana itu. Makanya sampai sekarang ilmu itu aku terapkan dan aku bisa kasih contoh ke yang lain. Alhamdulillahnya gitu sih. Jalan. Oke. Ada pesan untuk semua Kanci Kunian yang sedang menyaksikan acara kita ini, pesan-pesan terutama kalau seandainya ada beberapa Kanci Kunian yang tadi saudaranya, ponakannya, anaknya yang kepengen ngikutin jejaknya Mbak Juana. Boleh. Siapa yang pertama harus dilawan? Yang dilawan, yang pastinya mental sendiri. Oh gitu. Iya, karena gimana ya Kak, mental itu harus nomor 1 Kak. Itu yang harus Iya, mentalnya harus kuat dan juga attitude-nya harus bagus. Attitude-nya ya. Oke. Ya, sopan santun itu poin pertama ya. Baru yang setelahnya baru suara, apa Oke. segala macem. Tapi yang perlu diingat itu sopan santun. Sopan santunnya ya. Iya, Oh. sopan santun attitude. Sorry, waktu di sana diajarin. Iya, banget. Kalau Indosiar itu
kita diajarkan banget untuk sopan santun ya. Karena boleh dicoba. Anak-anak Indosiar itu alhamdulillah anak-anaknya sopan, ramah gitu. Oke. Pokoknya intinya attitude-nya bagus. Oke. Contohnya aja Lesti Kejora. Oh iya, begitu Iya. begitu ramah tamah Iya, apa benar. ramahnya. Oke, sip. Oke, Kan Cukunian, kita sekarang kemudian gini, Mbak, kalau ada yang tadi mau ngundang Mbak Juana untuk acara hajatan, acara-acara corporate, silakan ngubungin Iya. kontaknya. Ya boleh, semuanya pokoknya kalau misalnya kalian ada hajatan atau apa bisa hubungin ke TikTok aku, bisa. Itu TikToknya namanya Juana Putri Anjani Lida 2020. Sama kalau misalnya mau lewat Facebook juga bisa, itu namanya Juana Lida. Oke. IG juga bisa, IG namanya Lida 2020 Juana 20. Kalau nggak tuh bisa langsung ke manajemen aja, bisa lewat Kak Dey ataupun Ayenda, bisa Ayanda, semua. oke. Nomor WA-nya Nomor WA-nya boleh boleh nanti. disebutin? Oh boleh boleh. Sama nomor rekeningnya boleh disebutin? Nomor rekening aja kayaknya ya. Langsung ya. Iya langsung, berarti langsung deal kalau nomor rekening ya. Boleh guys, ini dicatat ya 0857 Oke. 8351 1693. Itu nomornya guys. Jangan lupa dihubungin ya. Apalagi warga Muara Enim nih. Mana nih Muara Enim? Iya. Untuk Morenim jangan segan-segan untuk mengundang beliau menjadi apa? Bintang tamu. Tamunya. Oke. Sekarang Mbak, closing statement-nya kita pengen dengar harapan besarnya gimana Mbak untuk dunia berkesenian di Kabupaten Muara Enim dan juga untuk kita semuanya. Silakan Mbak. Boleh. Sebelumnya untuk Bapak Bupati Muara Enim dan beserta jajarannya, untuk Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Dinas Seni Budaya, sebenarnya harapan Juana itu dari dulu tuh pengennya sebenarnya kayaknya sepertinya Pak, kita ini mempunyai banyak sekali yang bisa meneruskan talenta muda yang berbakat itu dalam bidang kesenian. Jadi kalau bisa kita itu butuh wadah Pak. Oke. Iya, kita itu butuh wadah karena harus ada yang bimbing dulu. Siap. Benar. Kalau misalnya kita ada wadah dan anak-anak ini bisa dibimbing, insya Allah semoga aja nanti tahun-tahun berikutnya akan ada juana-juana lain yang bisa membawa nama Muara Enim ke jenjang yang lebih besar lagi, ke dunia yang lebih go internasional lagi, begitu. Karena kalau misalnya nggak ada yang wadah, kita ini harus kemana Pak? Kita bingung kan. Kalau misalnya ada wadah, kita bisa saling bantu. Juana juga siap Pak untuk membantu, misalnya kayak butuh atau gimana sih Kak? Butuh saran. Saran ya, oke. Sharing lah ya. Sharing gitu. Jalannya gimana? Ini caranya gimana gitu. Bisa Pak. Saya dengan senang hati. Karena kenapa Kak? Juana bukan apa-apa dulu tanpa warga Muara Enim terutama ya. Ini sebenarnya bukan warga Muara Enim aja sih. Mungkin ada juga dari daerah-daerah lain. Tapi yang utama Juana kan membawa nama besar Muara Enim. Jadi Juana yang utama berterima kasih dengan warga-warga Muara Enim. Jadi jangan segan kalau misalnya butuh saran, butuh masukan atau butuh apapun yang dari aku yang bisa aku bantu, insya Allah nanti Jua bantu. Gitu. Sip. Oke, semuanya Kan Cukunian. Sekali lagi saya Dijanggi bersama tim produksi, ada Putri Mulyadi, ada Niken Duta, Kak Daya dan juga Azza Suca bersama dengan Kak Dea, kemudian Ayenda dan satu lagi siapa tadi? Lucy. Nomor WA-nya Lucy kasih ke saya ya. Nanti saya mau kirim reward. Boleh. Berkesempatan untuk foto bareng sama saya. Kapan lagi kan? Oke, semuanya Kan Cukunian. Saya Dijanggi bersama dengan Mbak Juana Lida. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semuanya yang terbaik untuk Muara Enim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.